Eh, ini awal intronya apaan? Masa gue langsung baca? Akan menjelaskan itu apa namanya proses research and development. Ya, saya Rehan Cina Bumi Cendreng, mahasiswa Teknik Industri angkatan 23, akan menjelaskan tentang tahap di Research and Development. Yang pertama, Research and Development tuh ada proses analisis pasar. Analisis pasar merupakan mencari tahu kebutuhan pasar akan obat pereda nyeri dan demam yang efektif dan aman. Lalu, ada penelitian literatur di tahap selanjutnya, mempelajari penelitian sebelumnya tentang paracetamol, efek samping, dan potensi pengembangannya. Dari penelitian literatur kita lanjut ke uji praklinis. Uji praklinis merupakan molekul yang dihasilkan diuji pada hewan percobaan untuk mengetahui efektivitas, keamanan, dan ketoksisitasannya. Lalu dilanjutkan ke optimasi struktur. Optimasi struktur merupakan struktur molekul paracetamol yang mungkin dimodifikasi untuk meningkatkan efektivitas atau mengurangi efek samping. Apabila apabila proses research and development ini gagal, ini pembuangannya akan dibuang ke limbah B3 dan di riset. Lalu apabila riset ini berhasil, dilanjutkan ke tahap regulasi. Di tahap regulasi, ada tahap yang pertama yang namanya registrasi BPOM. Registrasi BPOM adalah produk diajukan untuk registrasi ke Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM atau lembaga sejenis di negara lainnya. Dari registrasi BPOM lanjut ke evaluasi BPOM. Di evaluasi BPOM mengevaluasi data keamanan, efektivitas, dan kualitas produknya. Lalu dilanjutkan ke izin edar. Izin edar adalah jika memenuhi persyaratan, BPOM akan mengeluarkan izin edar. Lalu apabila tahap regulasi ini gagal, pembuangannya sama seperti yang di Research and Development. Pembuangannya akan dibuang ke pembuangan limbah B3 dan akan diriset. Lalu apabila berhasil akan dilanjutkan ke produksi massal. Lalu di produksi massal akan dijelaskan oleh Galuh Ayuningtyas. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai produksi massal. Yang pertama ini ada pemilihan bahan baku. Bahan baku yang kita pilih ini berkualitas tinggi. Ada dua bahan, yaitu p-aminofenol dan anhidrida asetat. Untuk bahan yang pertama ini, p-aminofenol ini berasal bahan utamanya dari aromatik minyak bumi atau batu bara, kemudian diubah menjadi benzena, kemudian menjadi fenol, dan yang terakhir menjadi p-aminofenol. Nah, untuk bahan anhidrida asetat ini ada dua cara. Yang pertama itu melalui pembakaran batu fosfat, kemudian menjadi fosfor pentoksida dan berakhir menjadi anhidrida asetat. Untuk cara keduanya itu dari fermentasi alkohol atau karbo dengan bantuan asetobakteri, kemudian diubah menjadi asam asetat dan berakhir menjadi anhidrida asetat. Setelah itu ada proses sintesis. Jadi proses sintesis ini dilakukan dalam skala besar mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Setelah proses sintesis dilanjutkan dengan proses purifikasi. Jadi, proses purifikasi ini, paracetamol yang telah dihasilkan itu dimurnikan untuk menghilangkan impurities dan memastikan kemurnian yang tinggi. Setelah dipurifikasi, dilanjutkan dengan proses formulasi. Nah, proses formulasi ini, paracetamol ini akan dicampur dengan eksipien seperti pengikat, pengisi, dan pelumas untuk membentuk sediaan farmasi, misalnya tablet atau kapsul. Nah, selanjutnya, untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizvi Shiranururi. Selanjutnya ada proses granulasi. Pada proses ini, jika diperlukan campuran, bahan akan diubah menjadi granul untuk meningkatkan sifat alir dan kompresibilitas. Selanjutnya ada pembuatan persediaan tablet atau kapsul. Pada proses ini, granul dikompresi menjadi tablet atau diisi ke dalam kapsul. Selanjutnya ada pengujian kualitas dibagi menjadi 4. Yang pertama ada uji fisik. Pada uji fisik ini, pengujian fisik seperti kekerasan tablet waktu hancur dan ukuran partikel. Selanjutnya ada uji kimia yang dilakukan untuk memastikan kemurnian dan kandungan paracetamol sesuai spesifikasi. Selanjutnya ada uji mikrobiologi yang dilakukan untuk memastikan produk bebas dari kontaminan mikroba. Dan yang terakhir ada uji stabilitas yang dilakukan untuk memastikan produk stabil dalam penyimpanan jangka panjang. Selanjutnya ada proses pengemasan. Proses pengemasan ini dibagi menjadi dua, ada primer dan sekunder.
Pengemasan primer adalah produk akhir dikemas dalam blister atau botol yang steril, sedangkan kemasan sekunder adalah kemasan primer yang dimasukkan ke dalam kotak kemasan yang lebih besar dan dilengkapi dengan label yang berisi informasi produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses distribusi. Setelah melalui proses pengemasan, paracetamol akan didistribusikan ke apotek, klinik, dan rumah sakit, lalu dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam konsumsi masyarakat ini menghasilkan disposal berupa limbah sisa senyawa yang dihasilkan dari proses purifikasi dan formulasi. Lalu yang kedua ada packaging produk yang dihasilkan dari konsumsi masyarakat. Selanjutnya sumber sistem energi dari life cycle paracetamol, yaitu ada material extraction menggunakan energi minyak bumi dan batu bara. Minyak bumi ini untuk produksi P-aminofenol. Lalu batu bara ini untuk produksi aldehida-asetat. Waste-nya tidak ada. Lalu manufacturing energinya electricity untuk mesin dan pencahayaan. Waste-nya uap panas. Lalu berikutnya ada distribusi. Energinya minyak bensin untuk transportasi. Waste-nya karbon dioksida atau CO2. Lalu use tidak ada energinya. Waste-nya juga tidak ada. Lalu disposal menggunakan energi electricity untuk recycle mesin. Waste-nya uap panas dan CO2.